Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Claudia Selu, NIM 103200057, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mineral. Yang pertama, pengertian mineral. Mineral merupakan nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Fungsi mineral yaitu mineral dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika tubuh kekurangan dan kelebihan mineral? Kalau kekurangan mineral dapat mengganggu sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi. Untuk jangka panjang, kekurangan mineral kronis membuat kulit tampak kusam. Kekurangan mineral juga dapat menurunkan tekanan darah. Sedangkan kelebihan mineral mengakibatkan hiponatremia, di mana kadar natrium turun secara drastis. Hal tersebut mengakibatkan fungsi tubuh terganggu dan tidak berfungsi secara optimal. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu ialah mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Yang pertama ada kalsium. Fungsi kalsium yang pertama ialah penyusun tulang, gigi, dan pertumbuhan. Yang kedua, proses pembekuan darah. Yang ketiga, pengatur detak jantung dan otot. Yang keempat, menjaga instabilitas sistem saraf. Sumber kalsium terdapat pada susu kedelai, tahu, tomat, kentang, kacang almond, jeruk, brokoli, dan wortel. Selanjutnya ada kalium. Fungsi kalium yang pertama ialah memelihara keseimbangan asam dan cairan tubuh. Yang kedua, memelihara tekanan osmotik. Yang ketiga, transmisi impuls saraf. Yang keempat, relaksasi denyut jantung. Dan yang kelima, mengaktifkan beberapa enzim. Sumber kalium bisa kita dapat pada pisang, ubi, tomat, kentang, kacang merah, alpukat, susu, makanan laut, dan bayam. Selanjutnya ada magnesium. Fungsi magnesium yang pertama ialah komponen esensial tulang dan gigi. Yang kedua, ion magnesium mengaktifkan beberapa enzim. Dan yang ketiga, mengontrol rangsangan sistem saraf. Sumber magnesium bisa kita dapat pada pisang, gandum, tahu dan tempe, coklat hitam, kacang-kacangan, alpukat, ikan berlemak, yogurt tanpa lemak, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada fosfor. Fungsi fosfor yang pertama ialah penyusun tulang dan gigi. Yang kedua, bahan utama penghasil ATP. Yang ketiga, proses metabolisme karbohidrat. Yang keempat, penyusun fosfoprotein, fosfolipid, dan asam nukleat. Dan yang kelima, berperan dalam keseimbangan asam. Sumber fosfor bisa kita dapat pada susu, daging ayam, makanan laut, biji bunga matahari, kacang, gandum, kedelai, tahu dan tempe, dan telur. Selanjutnya ada natrium. Fungsi natrium yang pertama ialah memelihara pH cairan tubuh. Yang kedua, mengatur volume cairan tubuh. Yang ketiga, mengambil bagian aktif dalam transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Dan yang keempat, permeabilitas sel. Sumber natrium bisa kita dapat pada udang, sup, puding, keju, jus, pizza, sandwich, daging olahan, dan kecap. Yang terakhir ada sulfur. Fungsi sulfur yang pertama ialah berperan dalam reaksi redoks. Yang kedua, bagian metabolit yang aktif dalam proses di tubuh. Dan yang ketiga, detoksikasi.
Sumber sulfur bisa kita dapat pada bumbu atau rempah-rempah, jus anggur, brokoli, buah persik, telur, susu, makanan laut, almond, dan daging. Yang berikut, mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Yang pertama, ada zat besi. Fungsi zat besi yang pertama ialah pembentukan protein, yaitu hemoglobin, mioglobin, transferin, dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan enzim. Dan yang ketiga, pembentukan melanin. Sumber zat besi bisa kita dapat pada bayam, kentang, kacang-kacangan, daging kalkun, tahu, brokoli, coklat hitam, daging merah, dan ikan. Selanjutnya ada tembaga. Fungsi tembaga yang pertama ialah komponen protein seruplasmin erythropoietin. Yang kedua, komponen enzim, yaitu tirosinase, oksidase sitokrom. Yang ketiga, membantu absorpsi zat besi. Dan yang keempat, berperan dalam proses pigmentasi. Sumber tembaga bisa kita dapat pada tiram, jamur sitak, kacang-kacangan, lobster, tahu, sayuran hijau, coklat hitam, alpukat, dan biji-bijian. Selanjutnya, ada mangan. Fungsi mangan yang pertama ialah mengaktifkan beberapa enzim, yaitu arginase dan tiaminase. Yang kedua, berfungsi pada metabolisme asam amino. Yang ketiga, berpengaruh pada proses klasifikasi tulang. Yang keempat, mengaktifkan sintesa asam lemak. Dan yang kelima, sintesis mukopolisakarida. Sumber mangan bisa kita dapat pada jagung, kedelai, kacang-kacangan, bawang putih, nasi merah, bayam, pisang, nanas, dan biji-bijian. Dan yang terakhir, ada zinc. Fungsi zinc yang pertama ialah elemen esensial dalam makanan. Yang kedua, dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Yang ketiga, diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. Dan yang keempat, merupakan bagian dari 200 metaloenzim. Sumber zinc bisa kita dapat pada daging merah, kerang, udang, buncis, kacang-kacangan, susu, keju, telur, dan kentang. Mineral sangat penting bagi tubuh karena mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Sekian dari materi mineral yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat.